Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang dan semoga kita semua sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 dengan saya Zaiful Hasan, NIM 19130033 dan rekan saya Muhammad Fauzan Izzatul Islam, NIM 19130073. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah ekonomi koperasi, kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana prosedur pembentukan koperasi. Namun, sebelum membahas prosedur pembentukan koperasi, di sana akan dibahas bagaimana pengertian koperasi itu sendiri. Selanjutnya, ada dasar hukum koperasi dan disusul dengan persyaratan dalam pembentukan koperasi, dan yang terakhir yaitu akan membahas bagaimana prosedur pembentukan koperasi. Yuk disimak penjelasan berikut ini. Pasal 1 Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan pengertian dari koperasi. Koperasi ini ialah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian dari pengertian lainnya, koperasi merupakan perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dengan peraturan dan juga tujuan tertentu. Nah, kalau dari contohnya ialah koperasi produksi. Nah, koperasi produksi ini itu untuk mewadahi kebutuhan dari para produsen skala rumahan. Terus dari hasil produsen itu dijual ke koperasi tersebut. Nah, contohnya itu kayak koperasi tani salak pondo. Para petani salak pondo itu menyetorkan hasil panennya kepada koperasi dengan harga yang layak atau sesuai kesepakatan. Terus dari koperasi itu hasil panennya itu disalurkan ke pasar yang lebih luas. Selanjutnya ialah dasar hukum koperasi. Itu ada 9. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Lembaran Negara RI Nomor 8 Tahun 1994. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, Lembaran Kegiatan RI tahun 1995. Yang keempat, Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2004 tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi. Yang kelima, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015 tentang kelembagaan. Yang keenam, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2015 tentang unit simpan pinjam oleh koperasi. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang rapat anggota tahunan. Yang kesembilan, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2015 tentang revitalisasi koperasi.
Persyaratan pendirian koperasi menurut bab 4 pasal 6-8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Syarat-syarat pendirian koperasi. Yang pertama ialah didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk, koperasi primer atau sekunder. Yang kedua, beranggotakan minimal 20 orang untuk koperasi primer, sedangkan untuk koperasi sekunder minimal 3 orang. Yang ketiga, koperasi yang akan dibentuk harus berkedudukan di negara Republik Indonesia. Yang keempat, usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi dan dikelola secara efisien serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota-anggotanya. Yang kelima, modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Yang keenam, memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi. Yang ketujuh, pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Yang kedelapan, anggaran dasar koperasi minimal harus memuat beberapa hal. Ialah daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan bidang usaha yang akan dilakukan, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdiri, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, ketentuan mengenai sanksi. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan koperasi. Selain daripada persyaratan di atas, perlu diperhatikan beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan koperasi. Ini dikemukakan oleh Warni Amron. Yang pertama ialah orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan yang nantinya akan menjadi anggota daripada koperasi tersebut itu hendaknya mempunyai kegiatan dan mementingkan ekonomi yang sama. Artinya, tidak setiap orang dapat mendirikan atau menjadi anggota koperasi tanpa didasarkan pada adanya kejelasan mengenai kegiatan atau kepentingan ekonomi yang akan dijalankan. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama. Yang kedua, usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi ini diartikan bahwa usaha tersebut itu dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dalam memperhatikan faktor tenaga kerja, modal, dan juga teknologi. Yang ketiga ialah modal sendiri itu harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan koperasi itu dapat segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas, dan pinjaman dari pihak luar. Yang keempat, dalam pengurusan atau manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercipta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan koperasi. Nah, perlu diperhatikan beberapa hal yang nantinya ditunjuk atau dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang memiliki tujuan, kejujuran, kemampuan, dan kepemimpinan agar koperasi yang didirikan tersebut sejak dini telah memiliki kepengurusan yang baik.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembentukan koperasi. Langkah yang pertama yaitu dasar pembentukan. Orang atau masyarakat yang akan mendirikan koperasi harus memahami maksud dan tujuan koperasi itu sendiri. Nah, juga memahami kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh koperasi. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka sendiri. Tahap atau langkah selanjutnya yaitu persiapan pembentukan koperasi. Nah, persiapan yang perlu dilakukan dalam pendirian koperasi yaitu yang pertama, orang-orang yang bermaksud mendirikan koperasi terlebih dahulu harus mendapatkan penerangan atau penyuluhan yang seluas-luasnya dari pejabat Departemen Koperasi. Nah, sasarannya adalah agar mereka memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai maksud dan tujuan dari pendirian koperasi itu sendiri. Nah, di samping penyuluhan tersebut perlu dan penting dilakukan yaitu pendidikan atau latihan terlebih dahulu bagi sebagian atau seluruh peminat atau pendiri yang akan mendirikan koperasi tersebut. Nah, harapannya mereka nantinya diharapkan dapat memberikan penerangan atau penjelasan secukupnya kepada rekan-rekannya mengenai bidang perkoperasian tersebut. Selanjutnya yaitu setelah dirasa cukup pengertiannya dan dilandasi dengan keyakinan dan kesadaran mereka tanpa adanya paksaan atau hanya ikut-ikut saja, maka baru memasuki tahap yang selanjutnya yaitu mengadakan rapat pembentukan. Tahapan selanjutnya yaitu rapat pembentukan dengan ketentuan yaitu yang pertama minimal dihadiri oleh 20 orang dari pendiri. Selanjutnya yaitu mengundang pejabat Departemen Koperasi setempat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan bantuan, membantu kelancaran jalannya rapat. Selain itu juga memberikan berbagai petunjuk, penjelasan, serta dorongan agar maksud dan tujuan pendirian koperasi dapat tercapai. Poin yang ketiga yaitu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan koperasi, misalnya seperti tujuan pendirian koperasi, usaha yang hendak dijalankan, penerimaan serta persyaratan keanggotaan dan kepengurusan, penyusunan AD, menetapkan modal awal yang terdiri dari simpanan-simpanan dan pemilihan pengurus dan badan pemeriksa koperasi itu sendiri. Nah, poin selanjutnya yaitu mereka yang diberikan kuasa oleh rapat menandatangani AD dan mengurus pengajuan permohonan pengesahan kepada pihak yang berwenang. Ketentuan yang nomor 5 dari rapat pembentukan yaitu menyusun AD atau ART yang memuat yaitu yang pertama nama, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri koperasi. Selanjutnya ada nama lengkap dan singkatan koperasi, tempat kedudukan koperasi, dan daerah kerjanya. Selanjutnya maksud dan tujuan koperasi, jenis dan kegiatan usaha yang akan dilakukan, syarat-syarat keanggotaan dan kepengurusan, ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan tugas anggota sekaligus para pelaksana yang lain. Selanjutnya ada ketentuan mengenai rapat anggota dan pengurus, ketentuan mengenai simpanan-simpanan, SHU, tanggungan anggota atau koperasi, dan sisa kekayaan apabila koperasi dibubarkan. Selain itu juga hal-hal lain yang sesuai dengan pembahasan dalam rapat pembentukan, misalnya sanksi-sanksi, pembubaran koperasi, serta peraturan khusus dan lain-lain. Untuk syarat-syarat nama koperasi yaitu yang pertama terdiri atas paling sedikit 3 kata setelah frasa koperasi. Selanjutnya ditulis dengan huruf Latin, belum dipakai secara sah oleh koperasi yang lain. Selanjutnya yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Ketentuan selanjutnya yaitu tidak sama dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan. Ketentuan selanjutnya yaitu tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Nah, ketentuan yang terakhir yaitu sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha koperasi. Pada rapat pendirian koperasi dihadiri oleh notaris. Nah, notaris sendiri tugasnya yaitu mencatat kesepakatan tentang pokok-pokok pembahasan dalam rapat pendirian. Selanjutnya untuk dirumuskan dalam akta pendirian.
Nah, kemudian notaris melakukan penetapan nama koperasi sebagai hasil rapat persiapan pendirian di laman Sismin BHKOP atau Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi. Tahapan selanjutnya yaitu pengajuan permohonan pengesahan hak badan hukum. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, para pendiri mengajukan pengesahan badan hukum kepada Kepala Kantor Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menengah yang berdomisili di wilayah koperasi yang dibentuk. Poin yang kedua yaitu permohonan pengesahan diajukan dengan lampiran berupa 2 rangkap akte pendirian, berita acara rapat pembentukan, dan surat bukti penyetoran modal minimal sebesar simpanan pokok. Selanjutnya yaitu menyediakan dan mengisi buku daftar anggota dan buku pengurus sebagai bukti sahnya keanggotaan dan kepengurusan orang-orang yang tercantum dan sudah ditandatangani. Selanjutnya yaitu menunggu surat tanda penerimaan yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh pejabat koperasi setempat. Dan terakhir yaitu memperhatikan kembali kelengkapan lampiran-lampiran yang diperlukan pada surat permohonan yang diajukan. Tahapan selanjutnya yaitu pendaftaran koperasi sebagai badan hukum. Yang pertama yaitu pejabat koperasi setempat wajib mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat paling lambat 2 bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan. Selanjutnya, berdasarkan peninjauan tersebut, pejabat koperasi setempat menetapkan pendapatnya bisa berupa menyetujui pembentukan koperasi yang bersangkutan dan setuju agar koperasi tersebut mendapat hak dan badan hukum koperasi ataupun sebaliknya. Selanjutnya, pejabat menyatakan persetujuan dan meneruskan permohonan pengesahan badan hukum koperasi kepada pejabat yang berwenang memberikan pengesahan badan hukum koperasi. Nah, Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi PKM akan melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar. Nah, untuk materi anggaran dasar sendiri tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan serta Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Tahapan yang terakhir yaitu pengesahan akta pendirian, yaitu poin yang pertama, pejabat terkait harus memberikan jawaban pengesahan paling lambat yaitu 3 bulan setelah penerimaan permohonan pengesahan badan hukum koperasi. Poin selanjutnya yaitu pendiri koperasi dapat mengajukan banding kepada Menteri Koperasi dalam waktu 3 bulan terhitung sehari setelah penerimaan surat penolakan dan Menteri harus memberikan keputusan paling lambat 3 bulan terhitung sehari setelah penerimaan surat banding. Nah, poin selanjutnya yaitu apabila pejabat yang berwenang memberikan pengesahan badan hukum koperasi, maka akta pendirian akan didaftarkan dengan nomor urut yang sesuai dengan buku daftar umum. Untuk tanggal pendaftaran, akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi. Poin selanjutnya yaitu buku daftar umum serta akta-akta dapat dilihat secara gratis oleh umum. Nah, status badan hukum yang diperoleh memungkinkan koperasi untuk melaksanakan segala tindakan hukum. Selanjutnya yaitu struktur internal organisasi koperasi. Yang pertama yaitu ada rapat anggota, yaitu pemegang kekuasaan tertinggi dalam satu organisasi koperasi. Yang nomor 2 yaitu ada anggota yang merupakan setiap orang yang terdaftar sebagai peserta pemilik koperasi sesuai dengan persyaratan dalam anggaran dasar. Yang ketiga yaitu pengawas yang bertugas melaksanakan pengawasan atas pekerjaan pengawasannya. Selanjutnya yaitu ada pengurus yang bertugas melaksanakan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh rapat anggota untuk menggerakkan roda organisasi dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu ada pengelola yang bertugas pelaksana harian kegiatan koperasi yang diangkat oleh pengurus koperasi atas persetujuan rapat anggota. Selanjutnya yaitu struktur eksternal organisasi koperasi. Yang pertama yaitu ada koperasi induk yang merupakan gabungan dari paling sedikit 3 koperasi gabungan yang berkedudukan di ibu kota negara.
Selanjutnya yaitu ada koperasi gabungan, yang merupakan gabungan dari paling sedikit 3 koperasi pusat dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang terakhir yaitu ada koperasi pusat, yang merupakan gabungan dari paling sedikit 4 koperasi primer dan berkedudukan di ibu kota kabupaten. Nah, untuk pengertian koperasi primer sendiri merupakan koperasi yang merupakan perkumpulan dari paling sedikit 20 orang yang bergabung dalam tujuan yang sama. Itulah tadi pemaparan materi mengenai prosedur pembentukan koperasi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.